selamat datang di mata kuliah kesekretariatan. Saya Sinta Wayuhati, dosen kesekretariatan di Politeknik Negeri Batam. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi bagaimana mengatur rapat. Mengatur rapat, mengapa rapat itu penting? Rapat merupakan bagian dari komunikasi penting dalam perusahaan. Rapat diperlukan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, penyatuan persepsi, masalah pekerjaan, atau dalam rangka mengumpulkan ide, sosialisasi, dan perencanaan bisnis atau tujuan yang lainnya. Menurut Yatima, rapat secara umum dapat diartikan sebagai pertemuan antara sejumlah orang atau kelompok untuk membicarakan atau membahas suatu hal atau masalah. Adapun tujuan pelaksanaan rapat menurut Yatima adalah memecahkan masalah, menyampaikan informasi, mendorong peserta rapat untuk berpartisipasi pada masalah yang dikemukakan. Yang terakhir adalah menciptakan koordinasi yang baik. Tugas seorang sekretaris atau staf administrasi dalam mengatur rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan rapat. Sekretaris atau staf administrasi membuat checklist persiapan rapat. Yang kedua adalah membuat surat undangan rapat jauh-jauh hari sebelum rapat diadakan agar peserta siap dan dapat hadir. Tugas seorang sekretaris atau staf administrasi adalah membuat surat undangan rapat yang sudah ditandatangani pimpinan atau penanggung jawab, yang artinya menjamin sah atau staf bertanggung jawab tentang materi rapat. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah menyiapkan ruangan rapat. Bentuk tata ruang rapat dengan baik yang memungkinkan komunikasi langsung face to face agar setiap peserta dapat berdialog atau berinteraksi. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan keperluan akomodasi seperti penginapan mungkin, transportasi mungkin, kelengkapan sarana prasarana lainnya untuk panitia dan peserta. Atau misalnya menyiapkan beberapa akomodasi bila kegiatan rapat dilakukan di kantor sendiri. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak bahan yang akan dibicarakan atau dibahas. Jauh-jauh hari sebelum rapat, seorang sekretaris atau staf administrasi memperbanyak bahan yang akan digunakan untuk rapat. Jumlah bahan yang diperbanyak disesuaikan dengan jumlah peserta. Untuk arsip, untuk pimpinan, dan untuk dokumentasi yang lain. Selanjutnya adalah membantu pimpinan menyiapkan agenda rapat. Agenda rapat adalah daftar pokok pembicaraan yang akan dibahas dalam rapat sebagai alat pengantar yang dapat mendorong peserta mengemukakan pokok peserta yang diundang, tanggal, waktu, tempat rapat, dan daftar waktu bahasan. Kemudian selanjutnya adalah menyusun acara. Acara harus memberikan informasi jelas kepada peserta, tujuan atau masalah rapat, kehadiran ketua, anggota atau peserta, pidato, penyampaian sambutan, dan menulis. Agenda acara disusun harus tepat, jelas, ringkas, sistematis agar tujuan rapat jelas, minimal berisi 3 hal pokok. Persiapan notulen rapat. Dalam sebuah rapat perlu ada sebuah notulen rapat. Notulen ini nantinya adalah berisi tentang risalah atau report atau laporan jalannya rapat tersebut. Dan tentunya dibuat oleh sekretaris atau staf administrasi yang berisi pokok-pokok bahasan rapat. Berikut adalah kegiatan dalam mengatur rapat. Mari kita saksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan
terkait sarana dan prasarana dari rencana yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk rapat. Dapat dilihat di sini ada whiteboard atau flip chart, kemudian ada penghapus, kemudian ada spidol. Ini fungsinya untuk menulis jika memang rapatnya diperlukan, menulis singkat mungkin di whiteboard. Kemudian ada televisi. Televisi ini fungsinya untuk menampilkan materi ataupun video dan lain sebagainya dari rapat. Nah, kemudian di sini sudah ada kursi. Ini kursi untuk peserta rapat. Kemudian ini sudah ada meja panjang. Ini juga untuk peserta rapat nantinya. Kemudian juga ada meja di belakangnya ya. Ini bisa dilihat, ini mejanya untuk peserta rapat juga. Kalau ini sih kisaran peserta rapat sekitar 50 orang untuk ruangan ini. Kemudian ada infocus. Infocusnya dapat dilihat. Ini infocus ini sebagai pendukung dari rapat untuk menampilkan materi. Di televisi juga bisa menampilkan materi, tetapi kita juga sediakan infocus barangkali memang dibutuhkan infocus dan televisi di dalam satu rapat. Kemudian jangan lupa kita menyediakan jaringan, walaupun tidak diminta jaringan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana persiapan untuk mengatur rapat. Yang pertama, kita buat tabel yang berisi identifikasi, kolomnya ada progres dan juga keterangan. Di sini, identifikasi meliputi pertama, memastikan agenda dan tujuan rapat. Agenda dan tujuan rapat ini dikoordinasikan dengan pimpinan atau bagian yang terkait. Kemudian peserta rapat. Peserta rapat ini seperti identifikasinya adalah jumlah peserta, ketentuan peserta. Ketentuan peserta itu bisa juga sebenarnya siapa sih yang harus hadir, level pimpinan atau karyawan bagian tertentu misalnya ya. Kemudian administrasi rapat meliputi surat undangan ke peserta pastinya. Kemudian yang kedua surat reservasi ke hotel kalau seandainya rapat ini dilaksanakan di hotel. Kemudian daftar kehadiran. Tentunya pada saat nanti rapat perlu ada bukti kehadiran dari para peserta dan bahkan juga mungkin panitia. Kemudian kit untuk peserta. Pada saat kegiatan nanti peserta juga diberikan kit ya seperti ATK yang terkait dengan pena gitu ya, blok note, kemudian materi atau juga map gitu ya, atau hal yang lain yang memang dibutuhkan. Kemudian penggandaan bahan atau materi rapat. Nah, ini penting sekali sebagai pegangan untuk para peserta rapat untuk menyimak jalannya rapat. Apa sih yang akan dibahas? Nah, ini ada dalam materi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Dalam rapat pastinya kita butuhkan sarana prasarana seperti ruangan, meja kursi, infocus, laptop ya, papan tulis, flip chart atau juga mungkin bisa ditambah printer kalau memang dibutuhkan ya, dan juga sound system ya, pengeras suara kalau seandainya nanti mungkin perlu dibutuhkan karena mungkin jangkauan ruangannya gitu ya sangat mempengaruhi terkait dengan suara ya. Kemudian selanjutnya adalah transportasi dan akomodasi. Nah, ini sangat penting juga karena ini dibutuhkan untuk menjemput peserta gitu ya, atau mungkin juga untuk menginap gitu ya. Pastinya kalau kegiatannya di hotel, ini biasanya berapa hari harusnya peserta ini akan tergantung dari tujuan rapat tadi ya dan agendanya. Kemudian konsumsi rapat. Nah, kalau dilaksanakan di hotel pastinya sehari 2 hari peserta rapat membutuhkan konsumsi. Konsumsi ini dari mulai breakfast ya, makan pagi, siang, malam dan juga ada snack. Kemudian yang paling penting lagi adalah tim atau petugas yang terlibat. Dibutuhkan orang-orang yang memang komitmen untuk bisa merealisasikan rapat ini sehingga rapat bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk di kolom selanjutnya ada progres dan di situ ada M1, M2, M3, M4 itu adalah terkait dengan progres capaian. Kira-kira ini bisa selesai pada minggu keberapa. Kemudian ada keterangan statusnya konfirmasi atau sudah selesai. Nah, ini yang bisa kita jadikan pedoman ya untuk bagaimana untuk mengatur rapat. Demikian tadi penyampaian materi tentang bagaimana cara mengatur rapat. Selamat belajar!